Tahukah adik-adik apa itu gaya? Seperti ini? Bukan. Seperti ini? Bukan juga. Atau seperti ini? Tentu bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang gaya. Disimak baik-baik ya, dan jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Untuk mengetahui apa arti gaya, perhatikan baik-baik ya kedua gambar ini. Gambar orang yang pertama sedang mendorong meja ke arah kanan, dan gambar orang yang kedua sedang menarik troli ke arah kiri. Nah, tarikan dan dorongan yang dilakukan oleh orang tersebut dinamakan dengan gaya. Jadi gaya diartikan adalah tarikan dan dorongan. Untuk mempelajari tentang gaya, adik-adik harus mengetahui terlebih dahulu lambang, satuan, dan alat ukurnya. Lambang gaya adalah F, berasal dari kata force. Satuannya Newton atau disimbolkan dengan huruf N. Dan alat ukurnya neraca pegas atau dinamometer, seperti gambar berikut ini. Terdapat beberapa pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang ketiga, gaya dapat mengubah kecepatan benda. Dan yang terakhir, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Selanjutnya kita bahas macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya sentuh, misalnya gaya otot, gaya pegas, gaya mesin, dan ada satu lagi gaya gesek. Disebut gaya sentuh karena munculnya gaya harus bersentuhan satu sama lain. Kemudian yang kedua ada gaya tak sentuh, misalnya gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik statis. Dinamakan gaya tak sentuh karena gaya tersebut dapat muncul sekalipun tanpa bersentuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang resultan gaya. Simak video ini dengan baik ya. Pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari tentang gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Gaya merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Besaran vektor ini diilustrasikan dengan diagram gaya. Pada besaran vektor ini dikenal dengan adanya resultan gaya, atau disimbolkan dengan huruf R atau sigma F. Resultan gaya adalah keseluruhan gaya yang bekerja pada benda tersebut dalam sebuah sistem. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar mobil yang sedang mogok dan didorong oleh dua orang dengan gaya yang searah, sehingga diagram gayanya menjadi seperti berikut. Untuk gambar tersebut, resultan gayanya ditambah. F1 merupakan gaya pertama dan F2 merupakan gaya kedua. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar orang yang sedang melakukan tarik tambang. Satu orang menarik ke sebelah kanan dan satunya lagi menarik ke sebelah kiri, sehingga arah gayanya berlawanan. Diagram gayanya untuk gaya yang berlawanan adalah seperti berikut, sehingga resultan gayanya dikurang. F1 dikurang F2. F1 adalah gaya yang pertama dan F2 adalah gaya kedua. Ingat hal berikut. Gaya-gaya searah, maka resultan gayanya ditambah. F1 ditambah F2. F1 adalah gaya pertama dan F2 adalah gaya kedua.
Untuk gaya-gaya yang berlawanan arah, maka resultan gayanya dikurang. F1 dikurang F2. F1 adalah gaya pertama dan F2 adalah gaya kedua. Keterangannya, sigma F adalah resultan gaya, satuannya Newton, F1 adalah gaya pertama, satuannya Newton, dan F2 gaya kedua, satuannya Newton. Untuk keterangannya, jika arahnya ke sebelah kanan, maka nilainya positif. Dan jika arahnya ke sebelah kiri, maka tandanya negatif. Perhatikan contoh soal berikut. Hitunglah resultan gaya yang bekerja pada benda, dan tentukan arah gayanya. Gambar ini merupakan diagram gaya dengan arah berlawanan, sehingga sigma F sama dengan F yang ke kanan dikurangi F yang ke kiri. F yang ke kanan berapa? Yaitu 50 Newton. Kita tulis di sini F yang ke kanan 50 Newton. Dan F yang ke kiri yaitu ini ada 25 Newton dan ada 20 Newton. Karena ini berlawanan, maka dikurang. 25 Newton dan 20 Newton ini dia searah, sama-sama ke kiri, maka ditambah. Yang ke kanan 50 Newton dan yang ke kiri ada 25 Newton dan ada 20 Newton. Jadi jumlahnya 25 ditambah 20 adalah 45 Newton. 50 dikurangi 45 Newton adalah 5 Newton dan arahnya ke kanan. Jika nilainya positif seperti ini 5 Newton, maka arahnya ke kanan, ke sebelah sini. Contoh kedua, perhatikan gambar berikut. Hitunglah resultan gaya yang bekerja pada benda dan tentukan arah gayanya. Seperti pada soal tadi, ini merupakan gaya yang berlawanan. Sehingga sigma F sama dengan F yang ke kanan dikurangi F yang ke kiri. F yang ke kanan 120 Newton. Dikurangi F yang ke kiri. F yang ke kiri itu ada 2, searah 100 dan 80, maka dijumlah 100 Newton ditambah 80 Newton. F yang ke kanan 120 Newton dikurangi F yang ke kiri 100 Newton ditambah 80 Newton, sehingga yang ke kiri 180 Newton. 120 Newton dikurangi 180 Newton adalah minus 60 Newton. Karena minus berarti arahnya ke kiri. Nah, tanda minus ini menunjukkan arahnya, yaitu ke kiri. Kalau positif, arahnya ke kanan.